Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan dari Salatiga. Dalam video ini saya akan membacakan pasal tentang syarat-syarat membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji syurutul fatihati utawi pira-pira syarate Fatihah iku asyratun 10. At-tartibu rupane tertib wal muwalatu lan nuli-nuli wa mura'atu hurufiha lan ngreksa pira-pira hurufe al-Fatihah wa mura'atu tasydidatiha lan ngreksa pira-pira tasydide Fatihah wa alla yaskuta lan yento ora meneng sapa musolli saktatan kelawan meneng tawilatan kang suwe wala qasiratan lan ora meneng sapa musolli kelawan meneng kang sedelot yaqsidu hale nejo sapa musolli biha kelawan qasira qata'al qiraati ing megot wacane wa qira'atu kulli ayatiha lan maca saben-saben ayate Al-Fatihah wa min halan iku setengah saking ayatiha al-basmalatu utawi ayat basmalah wa adamul lahni lan ora anane lahan al-mukhilli kang nacatake bil makna kelawan makna wa antakuna lan yenta ana apa qiraatul fatihati iku halatal qiyami ing dalam tingkah ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardu wa ayusmi'a lan yenta aweh krungu sapa musolli nafsahu ing awak dhewe ne musolli al qiraata ing wacane wa alla yatakhallaha lan yenta ora nyela-nyelani ing qiraah utawa ing Al-Fatihah apa zikron zikir ajnabiyun kang liya. Faslun hukum i'rabnya adalah i'rab rafa. Tanda rafa'nya adalah dhammah dikarenakan lafaz faslun bentuk kalimahnya adalah isim mufrad. Adapun dihukumi i'rab rafa dikarenakan lafaz faslun kedudukannya sebagai khabar bagi mubtada yang terbuang binaan ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin sehingga wa taqdiruhu hadza faslun. Lafaz syurutu hukum i'rabnya adalah i'rab rafa dikarenakan lafaz syurutu di sini kedudukannya sebagai mubtada, sedangkan mubtada sendiri hukumnya harus rafa seperti yang telah disyahidkan oleh Syekh Al-Amriti wal mubtadas min raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin 'amilin mujarradu. Oleh karena lafaz syurutu bentuk kalimahnya adalah jamak taksir, yaitu jamak yang telah berpindah dari mufradnya, yaitu lafaz syurutu telah berpindah dari mufradnya yaitu lafaz syartun, maka tanda i'rab rafa'nya adalah dhammatun zahiratun ala harfi ta'i atau dhammah yang nampak pada huruf ta-nya. Dikarenakan lafaz syurut ini digabungkan atau diidhafahkan pada lafaz Al-Fatihah, maka lafaz Al-Fatihah ini juga menuntut lafaz syurut untuk dijadikan sebagai mudhafnya. Kemudian lafaz al-fatihati di sini hukum i'rabnya adalah i'rab khafd ataupun jar karena kedudukannya sebagai mudhaf ilaih sebagaimana yang telah disyahidkan oleh Syekh Al-Amriti wakhfid bihil ismal ladzi lahu ta'ala ka qatila ghulami zaidin qutila. Oleh karena lafaz al-fatihah bentuk kalimahnya adalah isim mufrad, maka tanda jarnya atau tanda khafdnya adalah kasratun zahiratun ala harfi ta'i, kasrah yang terlihat atau nampak pada huruf ta-nya. Asyratun hukum i'rabnya adalah i'rab rafa dikarenakan lafaz asyratun kedudukannya sebagai khabar dari mubtada yaitu lafaz syurutu sebagaimana yang telah disyahidkan oleh Syekh Al-Amriti wal khabarus min dzirtifa'in usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada. Oleh karena lafaz asyratun
bentuk kalimahnya adalah isim mufrad, maka tanda rofaknya adalah dhammatun zahiratun 'ala ta'i, atau dhammah yang nampak pada huruf ta. Lafaz at-tartibu hukum i'rabnya adalah i'rab rofa karena kedudukannya sebagai badal dari mubdal minhu, yaitu berupa lafaz asyrah. Sedangkan hukum badal sendiri harus mengikuti lafaz sebelumnya dalam segi i'rabnya. Sedangkan kita ketahui lafaz asyrah hukum i'rabnya adalah i'rab rofa dikarenakan kedudukannya sebagai khobar. Lafaz at-tartibu di sini jenis badalnya adalah badal ba'dun min kul dikarenakan likaunihi juz'an minal mubdali minhu, dikarenakan lafaz at-tartibu merupakan bagian dari mubdal minhu lafaz asyrah. Sebagaimana yang telah disyahidkan oleh Syekh Al-Imriti, idasmun aw fi'lun limithlihi ta'ala wal hukmu litsani wa an adfin khala faj'alhu fi i'rabihi kal awwali mulaqqaban lahu bilafdil badali. Kemudian, dikarenakan lafaz at-tartibu bentuk kalimahnya adalah isim mufrad, maka tanda rofaknya adalah dhammatun zahiratun 'ala harfil ba'i, yaitu dhammah. Kemudian, lafaz at-tartibu berasal dari fi'il madhi rattaba yang mengikuti wazan fa'ala yufa''ilu taf'ilan il akhirih, rattaba yurattibu tartiban il akhirih. Kemudian lafaz wal muwalatu hukum i'rabnya adalah rofa dikarenakan kedudukannya sebagai ma'dhuf dari ma'dhuf alaih at-tartibu. Sedangkan aturannya adalah ma'dhuf harus mengikuti ma'dhuf alaih dari segi i'rabnya, seperti yang disyahidkan oleh Syekh Al-Imriti, wa atba'ul ma'dhufa bil ma'dhufi alaihi fi i'rabihil ma'rufi. Dikarenakan lafaz wal muwalatu bentuk kalimahnya adalah isim mufrad, maka tanda rofaknya adalah dhammatun zahiratun 'ala harfit ta'i, dhammah yang terlihat pada huruf ta. Kemudian wa mura'atu hurufiha, lafaz mura'ah hukum i'rabnya adalah i'rab rofa dikarenakan kedudukannya sebagai ma'dhuf juga, sedangkan ma'dhuf alaihnya adalah lafaz wal muwalatu. Dikarenakan lafaz mura'atu bentuk kalimahnya adalah isim mufrad, maka tanda rofaknya adalah dhammatun zahiratun 'ala harfit ta'i. Karena lafaz mura'ah ini digabungkan dengan lafaz hurufiha, maka lafaz hurufiha ini menuntut untuk menjadikan lafaz mura'ah pun juga sebagai mudhaf. Kemudian lafaz hurufiha kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, sehingga harus di-i'rabi jar. Lafaz hurufi bentuk kalimahnya adalah jamak taksir karena telah berpindah dari bentuk mufradnya yaitu harfun. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya syahidnya adalah waqfid bihil ismal ladzi lahu tala ka qatila ghulami zaidin qutila. Dikarenakan lafaz hurufi digabungkan dengan dhamir ha, maka dhamir ha di sini menuntut untuk menjadikan lafaz hurufi sebagai mudhaf. Akan tetapi untuk dhamir ha di sini tidak memiliki i'rab dikarenakan mabni. Lafaz mura'atu hukum i'rabnya adalah i'rab rafa dikarenakan lafaz mura'atu kedudukannya sebagai ma'dhuf, dan ma'dhuf sendiri i'rabnya harus mengikuti pada ma'dhuf alaih, yaitu pada lafaz mura'atu pada sebelumnya. Oleh karena lafaz mura'atu di sini bentuk kalimahnya adalah isim mufrad, maka tanda i'rab rafa'nya adalah dhammatun zahiratun 'ala harfit ta'i. Oleh karena lafaz mura'atu digabungkan dengan lafaz tasydidatiha, maka lafaz tasydidatiha menuntut lafaz mura'atu untuk dijadikan sebagai mudhaf. Kemudian lafaz tasydidati ini kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, sebagaimana yang telah disyahidkan bahwasanya mudhaf ilaih hukumnya adalah i'rab jar. Oleh karena lafaz tasydidati berbentuk jamak muannas salim, maka tanda jarnya adalah kasrah zahirah 'ala harfit ta'i. Oleh karena lafaz tasydidati digabungkan dengan dhamir ha, maka dhamir ha menuntut untuk menjadikan lafaz tasydidati ini berkedudukan sebagai mudhaf juga. Kemudian dhamir
ha berkedudukan sebagai mudhof ilaih, hanya saja hukumnya mabni. Wa alla yaskuta, lafaz yaskuta hukum i'rabnya adalah i'rab nasab. Mengapa dibaca i'rab nasab? Dikarenakan yaskuta berbentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari hukum asalnya adalah i'rab rafa. Hanya saja kemasukan an, maka yaskuta dibaca i'rab nasab dengan tanda berupa fathatun zahiratun 'ala ta'i, fathah yang nampak pada huruf ta'nya, sebagaimana yang telah disyahidkan oleh Syekh Al-Amridi, raf'ul mudhari' alladhi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada fansib bi 'ashrin wa hiya an walan wa kai kada idan insudirat wala mukai. Lafaz saktatan hukum i'rabnya adalah i'rab nasab, dikarenakan lafaz saktatan kedudukannya sebagai masdar dari lafaz yaskuta. Oleh karena lafaz saktatan bentuk kalimahnya adalah isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun 'ala ta'i. Adapun bentuk masdarnya di sini adalah masdar lafzi, dikarenakan bentuk lafadznya sama seperti fi'ilnya, seperti yang telah disyahidkan oleh Syekh Al-Amridi, fa yuwafiq fi'luhu alladhi jara fil lafzi wal ma'na falafziyan yura. Lafaz tawilatan hukumnya adalah i'rab nasab, dikarenakan lafaz tawilatan kedudukannya sebagai na'at dari man'ud saktatan. Adapun hukum na'at sendiri harus mengikuti hukumnya man'ud dari 4 segi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Amridi, fa awwalul qismaini minhu atbi'i man'utahu min asyratin li arba'i. Artinya na'at harus mengikuti man'ud dari 4 segi, dari segi muannas mudzakarnya, dari segi mufrad tasniyah jamaknya, dari segi nakirah dan ma'rifatnya, dan dari segi i'rabnya. Kemudian wala qasiratan, lafaz qasiratan hukum i'rabnya adalah i'rab nasab. Mengapa dibaca i'rab nasab? Dikarenakan kedudukannya sebagai ma'tuf, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ma'tuf harus mengikuti ma'tuf alaih dari segi i'rabnya, dan ma'tuf alaihnya adalah tawilatan, sebagaimana tadi yang telah disyahidkan oleh Syekh Al-Amriti, wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi i'rabihil ma'rufi. Oleh karena lafaz qasirah bentuk kalimahnya adalah isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun 'ala ta'i. Kemudian lafaz yaqsidu di sini berbentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang berasal dari fi'il madhi qasada. Qasada yaqsidu. Adapun hukum fi'il mudhari sendiri adalah i'rab rafa selamanya, selama tidak kemasukan amil nawasib dan juga amil jawazim, sebagaimana tadi yang telah disyahidkan oleh Syekh Al-Amridi, raf'al mudhari' allati tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Kemudian lafaz yaqsidu ini kedudukannya sebagai hal, dikarenakan apabila suatu jumlah jatuh setelah isim ma'rifat, maka kedudukannya harus sebagai hal, dan sahibul halnya adalah musalli muqaddaran atau musalli orang yang sholat, ataupun qari orang yang membaca Fatihah yang diperkirakan di dalam lafaz la yaskuta. Kemudian lafaz qat'a hukum i'rabnya adalah i'rab nasab, dikarenakan lafaz qat'a kedudukannya sebagai maf'ul bih dari fi'il yaqsidu, sebagaimana yang telah disyahidkan oleh Syekh Al-Amridi bahwasanya wa kulluha ta'ti ala tartibihi awwaluha fi dzikri maf'ulan bihi wa dzalika ismun ja'a mansuban waqa' alaihi fi'lun kahdaru ahlat tama'. Oleh karena lafaz qad'a berbentuk kalimah isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun 'alal 'aini. Karena lafaz qad'a digabungkan dengan lafaz al-qira'ah, maka lafaz al-qira'ah menuntut untuk menjadikan lafaz qad'a sebagai mudhaf, sehingga lafaz al-qira'ah di sini kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, sebagaimana yang telah diketahui mudhaf ilaih selamanya akan dihukumi i'rab jar, sebagaimana tadi yang telah disyahidkan. Oleh karena lafaz al-qira'ah di sini berbentuk isim mufrad, maka tanda jarnya adalah kasratun zahiratun 'ala ta'i, atau kasrah yang terlihat pada huruf
Kemudian wa qira'atu kulli ayatiha, susunan lafaz wa qira'atu kulli ayatiha sama seperti susunan-susunan sebelumnya. Wa qira'atu hukum i'rabnya adalah i'rab rafa, oleh karena bentuk kalimahnya adalah isim mufrad, maka tanda rafa'nya adalah dhammatun zahiratun 'ala ta'i. Adapun dibaca i'rab rafa dikarenakan kedudukannya sebagai ma'dhuf, dan ma'dhuf harus mengikuti pada ma'dhuf alaih, yaitu wa alla yaskuta. Kemudian kulli, oleh karena lafaz wa qira'atu digabungkan dengan lafaz kulli, maka lafaz kulli menuntut lafaz qira'atu untuk dijadikan sebagai mudhaf. Kemudian kulli ini dijadikan sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selamanya hukumnya adalah i'rab jar. Oleh karena lafaz kulli bentuk kalimahnya adalah isim mufrad, maka lafaz kulli tanda jarnya adalah kasratun zahiratun ala harfil lami. Oleh karena lafaz kulli digabungkan dengan lafaz ayatiha, maka lafaz ayati ini menuntut lafaz kulli untuk dijadikan sebagai mudhaf juga. Kemudian lafaz ayati ini berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Oleh karena lafaz ayati bentuk kalimahnya adalah jamak muannas salim, maka tanda jarnya adalah kasratun zahiratun 'ala ta'i, kasrah yang nampak pada huruf ta'nya. Oleh karena lafaz ayati digabungkan dengan dhamir ha, maka dhamir ha menuntut lafaz ayati untuk dijadikan sebagai mudhaf, dan mudhaf ilaihnya adalah dhamir ha itu sendiri, tetapi hukumnya adalah mabni. Wa minha al-basmalatu, di sini susunannya adalah khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Lafaz wa minha ini adalah jar wal majrur yang kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Kemudian al-basmalatu ini kedudukannya sebagai mubtada muakhar, dan mubtada sendiri sebagaimana yang telah disyahidkan tadi, hukum i'rabnya adalah i'rab rafa. Oleh karena lafaz al-basmalatu adalah isim mufrad, maka tanda rafa'nya adalah dhammatun zahiratun 'ala ta'i. Kemudian wa'adamul lahni, lafaz wa'adamul lahni susunannya sama seperti susunan-susunan sebelumnya, yakni wa'adamu ini hukum i'rabnya adalah i'rab rafa dikarenakan kedudukannya sebagai ma'dhuf. Ma'dhuf harus mengikuti ma'dhuf alaih dari segi i'rabnya, yang mana ma'dhuf alaihnya adalah wa qira'atu. Oleh karena lafaz adamu bentuknya adalah isim mufrad, maka tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada huruf mim. Kemudian lafaz adamu ini digabungkan dengan lafaz al-lahni. Oleh karena itu lafaz al-lahni menuntut lafaz adamu untuk dijadikan sebagai mudhaf, dan lafaz al-lahni sendiri dijadikan sebagai mudhaf ilaih. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya mudhaf ilaih selamanya harus dibaca i'rab jar. Oleh karena lafaz al-lahni bentuk kalimahnya adalah isim mufrad, maka tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian lafaz al-mukhilli hukum i'rabnya adalah i'rab jar, tanda jarnya adalah kasrah karena lafaz al-mukhilli bentuk kalimahnya adalah isim mufrad. Adapun dibaca i'rab jar karena kedudukannya sebagai na'at, na'at sendiri harus mengikuti pada man'utnya, yaitu lafaz al-lahni. Sebagaimana tadi yang telah disyahidkan oleh Syekh Al-Imriti bahwasanya fa'awwalul qismaini minhu atbi'i man'utahu min asyratin li arba'i. Artinya na'at harus mengikuti man'ut dari 4 segi, dari segi i'rabnya, dari segi mudzakkar muannasnya, dari segi mufrad, jamak dan tasniyahnya, dan dari segi nakirah dan ma'rifatnya. Kemudian lafaz bil makna i'rabnya adalah i'rab jar, hanya saja tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah atau kasrah yang dikira-kirakan di atas alif. Kemudian lafaz wa antakuna, lafaz takuna asalnya adalah fi'il mudhari yang berasal dari fi'il madhi kana yakunu. Hanya saja lafaz takuna di sini hukum i'rabnya adalah i'rab nasab dikarenakan lafaz takuna kemasukan amil nasib yaitu huruf an, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan dan disyahidkan oleh Syekh Al-Imriti bahwasanya raf'ul mudhari' alladhi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada fansib bi'ashin wa hiya an wa lan wa ka ila akhir. Adapun tanda nasabnya lafaz takuna adalah fathah. Kemudian halatal qiyami susunannya adalah susunan idhafah,
Lafaz halata kedudukannya sebagai mudhaf dan lafaz al-qiyami kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Lafaz halata hukum i'rabnya adalah i'rab nasab dikarenakan lafaz halata kedudukannya sebagai dharaf. Sebagaimana yang telah disyahidkan oleh Syekh Al-Imriti bahwasanya wasmun waqtin aw makanin tasab kullun ala taqdiri fi 'indal Arab. Oleh karena lafaz halata berbentuk isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun ala harfit ta'i. Lafaz al-qiyami kedudukannya tadi sebagai mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih selamanya harus dibaca i'rab jar. Oleh karena lafaz al-qiyami di sini berupa isim mufrad, maka tanda jarnya adalah kasratun zahiratun ala harfil mimi sebagaimana tadi yang telah disyahidkan oleh Syekh Al-Amriti bahwasanya waqfid bihil ismal ladzi lahu tana qatila ghulami zaidin qutila. Lafaz fil fardi merupakan susunan jar wal majrur. Jarnya adalah fi dan majrurnya adalah al-fardi. Oleh karena lafaz al-fardi adalah isim mufrad, maka tanda jarnya adalah kasratun zahiratun ala harfil dhati. Wa ayusmi'a bentuk kalimahnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari memiliki hukum asal yaitu rafa. Hanya saja karena kemasukan hu amil nasib yaitu an, maka yusmi'a di sini dibaca i'rab nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Sebagaimana tadi yang telah disyahidkan fansib bi asrin wahya an walan wakai. Kada idan in sudirat wala mukai. Lafaz nafsahu hukum i'rabnya adalah i'rab nasab dan tanda nasabnya adalah fathah dikarenakan lafaz nafsa di sini bentuk kalimahnya adalah isim mufrad. Lafaz nafsahu merupakan maf'ul bih yang pertama dari lafaz yusmi'a. Kemudian lafaz nafsahu berupa susunan idhofah yaitu nafsa sebagai mudhaf, hu sebagai mudhaf ilaih. Kemudian lafaz al-qira'ata di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih yang kedua dari lafaz yusmi'a. Oleh karena kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka hukum i'rabnya adalah i'rab nasab dan tanda nasabnya adalah fathah karena lafaz al-qira'ata bentuk kalimahnya adalah isim mufrad. Adapun lafaz yusmi'a di sini memiliki dua maf'ul dikarenakan diikutkan wazan af'ala yuf'ilu if'alan yang sebenarnya apabila tidak diikutkan wazan af'ala maka ia hanya muta'addi pada satu maf'ul bih saja, akan tetapi karena diikutkan menjadi asma'a yusmi'u maka maf'ul bihnya bertambah satu lagi dan muta'addi pada dua maf'ul bih. Lafaz yatakhallala merupakan fi'il mudhari yang harus dibaca i'rab nasab dikarenakan lafaz yatakhallala kemasukan amil nasib yaitu an tadi seperti yang telah dijelaskan fansib bi'ashin wahya an walan wakai. Lafaz yatakhallala berasal dari fi'il madhi takhallala, tafa'ala, yatafa'alu, takhallala, yatakhallalu. Kemudian lafaz yatakhallala i'rabnya i'rab nasab dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah ala harfil lam. Dhamir ha di situ kedudukannya sebagai maf'ul bih. Hanya saja di situ mabni. Kemudian lafaz dzikrun ini kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il yatakhallala. Sedangkan hukum fa'il sendiri harus rafa. Oleh karena lafaz dzikrun adalah isim mufrad, maka tanda rafa'nya adalah dhammatun zahiratun 'alar ra'i. Kemudian lafaz ajnabiyun memiliki hukum i'rab yaitu hukum i'rab rafa dikarenakan kedudukannya sebagai na'at sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwasanya na'at harus mengikuti pada man'udnya dan man'udnya di sini adalah lafaz dzikrun seperti yang telah disyahidkan oleh Syekh Al-Imridi wa fa awwalul qismaini minhu atbi'i man'udahu min 'ashrin li arba'i. Demikian pengi'raban mengenai teks bacaan dalam fasal syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah. Dari segi makna, syarat-syarat Fatihah itu ada 10. Yang pertama adalah at-tartibu. Apa pengertian at-tartib? Dijelaskan di dalam syarahnya bi ayyatiya biha ala nadmihal ma'rufi. Artinya
orang yang sholat itu harus membaca Fatihah sesuai dengan rangkaian ayat-ayat Fatihah. Sehingga bacanya harus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Tidak boleh dibalik-balik. Tidak boleh menjadi Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak boleh. Ataupun juga tidak boleh Alhamdulillahirrabbilalamin, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini tidak boleh. Dikarenakan harus tartib. Apabila tidak tartib, berarti bacaannya tidak sah. Syarat yang kedua, wal muwalatu, artinya berturut-turut. Nah, pengertian dari mualah sendiri, bi alla ya'tiya bi fasilin, fa in takhallala dzikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis salati walau qalilan ka hamdi 'atisin wa in sunna kharijaha wa ka ijabatil muadzini qata'al muwalata fa yu'idul qira'ata wa la tabtulu salatuhu. Pengertian mualah sendiri adalah sekiranya antara ayat pertama dan ayat berikutnya ini tidak dipisah oleh waktu yang lama, tidak dipisah. Mualah di sini pengertiannya adalah sekiranya orang yang sholat dalam membaca Fatihah itu ayat yang pertama dan ayat yang berikutnya itu tidak disela-selai oleh pemisah. Seperti misalkan disela-selai oleh zikir yang lain. Yang mana zikir yang lain tersebut tidak memiliki hubungannya dengan maslahatnya sholat. Seperti bacaan Alhamdulillah yang disunahkan untuk dibaca ketika ada orang yang bersin. Sehingga apabila seseorang itu membaca Fatihah semacam ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sebelum membaca Ar-Rahmanir-Rahim ternyata ada orang bersin, hasif. Kemudian akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, hasif. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, diteruskan seperti ini, maka hukum bacaannya tidak sah dan ia harus mengulangi bacaan Fatihahnya. Kemudian syarat yang ketiga dalam membaca Fatihah adalah mura'atu hurufiha, artinya menjaga huruf-huruf Fatihah itu sendiri. Oleh karena syarat membaca Fatihah harus menjaga huruf-hurufnya, apabila musolli atau orang yang sholat kok mengurangi satu huruf saja, maka bacaan Fatihahnya itu dihukumi tidak sah. Kemudian syarat yang keempat adalah mura'atu tasydidatiha. Artinya, orang yang membaca Fatihah di dalam sholat harus menjaga tasydid bacaan Fatihahnya itu. Qala Syekhul Islam bi Fathul Wahhabi li'annaha hay'atun lil hurufi al-musyaddadati fa wujubuha syamilun li hay'atiha. Mengapa kok menjaga tasydid-tasydidnya? Ini diwajibkan dikarenakan telah dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Fathul Wahhab bahwasanya tasydid-tasydid di dalam bacaan Fatihah itu merupakan hay'atnya huruf yang ditasydid. Oleh karena itu kewajiban membaca tasydidnya Fatihah itu disamakan seperti hay'ahnya huruf-huruf itu sendiri. Kemudian syarat yang kelima adalah dalam membaca surat Al-Fatihah itu musalli tidak diam yang lama antara ayat 1 dengan ayat berikutnya. Artinya ayat 1 dan ayat berikutnya ini tidak dipisah oleh diam yang lama. Maksudnya adalah ay mutlaqan bila udrin. Fa'in wujida udran kajahlin. Syarat yang kelima dalam membaca Al-Fatihah adalah sekiranya musalli dalam membaca ayat yang pertama dan ayat yang berikutnya ataupun ayat berikutnya lagi ini tidak disela-selai oleh diam yang lama. Sekiranya diamnya tersebut tidak dilatar belakangi oleh suatu uzur. Akan tetapi apabila antara ayat 1 dengan ayat yang berikutnya dipisah oleh diam yang lama, tetapi diam yang lama tersebut dilatar belakangi oleh uzur, seperti kajah dan ausahwin, seperti bodoh ataupun lupa teks bacaan Fatihah, maka bacaannya ini tetap dihukumi sah dan tidak harus diulangi. Syarat yang keenam dalam membaca Fatihah adalah sekiranya musolli dalam membaca ayat-ayat Fatihah antara ayat 1 dan ayat berikutnya tidak dipisah dengan diam yang sebentar, yang mana diam sebentar tersebut dimaksudkan untuk memutus bacaan. Syarat yang ketujuh adalah qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu. Syarat yang ketujuh adalah membaca seluruh ayat-ayat Al-Fatihah yang berjumlah 7.
Nah, di antara ayat-ayat Fatihah itu sendiri adalah ayat basmalah. Yang kedelapan adalah adamul lahni al-mukhilli bil makna. Syarat dalam membaca surat Al-Fatihah adalah tidak disertai dengan lahan ataupun kekeliruan yang dapat merubah makna bacaan surat Al-Fatihah. Untuk mengenai makna lahan ini sendiri, para ulama sudah mengklasifikasi seperti ini. Qala asy-syarqawi wal lahnu 'inda al-fuqaha'i yashmulu taghyir al-i'rabi wa ibdala harfin bi akhar. Menurut Imam Syarqawi, yang dimaksud dengan lahan menurut ulama fuqaha adalah merubah i'rab dan mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya. Seperti misalkan qadam mita'i an'amta. Lafaz an'amta taknya itu diganti dengan dhammah an'amtu. Ini kan merubah makna. Sehingga ketika merubah makna seperti ini, maka hukum bacaannya tidak sah. Syarat membaca Fatihah yang berikutnya adalah wa antakuna halatal qiyami fil fardhi. Artinya dalam membaca surat Al-Fatihah, musolli posisinya harus berdiri. Sekiranya salat yang dilakukan itu adalah salat fardu. Kemudian syarat yang berikutnya adalah wa ayyusmi'a nafsahul qira'ata, musalli atau orang yang membaca Fatihah di dalam salat itu harus mendengarkan bacaan Fatihahnya untuk dirinya sendiri. Sekiranya la laghba, artinya tidak ada keramaian yang berada di sekitarnya. Apabila di sekitarnya itu kok ada keramaian, maka musalli harus berteriak sekiranya teriakan tersebut telah dapat membuat dirinya itu mendengar ketika tidak ada keramaian di dalam sekitarnya. Kemudian syarat berikutnya adalah wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Artinya, musolli ketika membaca ayat-ayat Fatihah itu, antara ayat yang pertama dan ayat-ayat berikutnya ini tidak disela-selai oleh bacaan zikir yang lain. Sekiranya bacaan zikir tersebut tidak memiliki kaitannya dengan maslahatnya sholat. Sebaliknya, apabila zikir yang menyela-nyelai bacaan-bacaan Fatihahnya musolli, kok ada maslahatnya dengan sholat, memiliki kaitannya dengan maslahat salat yata'allaq bi maslahatis shalah, maka tidak membatalkan bacaan Fatihah. Misalkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian musalli ini mendengar bacaan waladhdallin, otomatis kan disunahkan untuk baca amin, sehingga dia memisah antara alhamdulillahirabbil alamin dengan ar-rahmanir rahim dengan bacaan amin. Lah seperti ini tidak masalah. Dikarenakan apa? Dikarenakan amin merupakan zikir yata'allaq bi maslahatis shalah, karena berkaitan dengan maslahatnya salat. Demikian pembahasan mengenai syarat-syarat membaca Fatihah di dalam salat. Wal 'alam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.